Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' arwahi masyayikhina masyayikhina wa nakhusum masyayikhina fi sarang Allahum Syekh Abdul Rahim Muhammad Al-Hajj wa Syekh Muhammad Ma'ruf Zubair wa Syekh Muhammad Abdul Rahim wa Syekh Majid Kamil wa Syekh Maimun Zubair Ustaz Abdul Rahim wa Syekh Majid Kamil wa jami' masyayikhina fi Kedung Muti Syekh Mansur Syekh Mashkur Ustaz Abdul Bari wa nakhususan ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Malibari. Inna Allah yanfa'una bi'ulumihim asrarihim wa nafahatihim bid-din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pada semua yang hadir, para sesepuh yang disepuhkan, tokoh masyarakat yang kalau hormati Bapak Adi Sucipto selaku pengurus Masjid At-Taqwa Sostoyo, pengurus yang lain, para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam majlis ini di Masjid At-Taqwa ini untuk melakukan kegiatan yang baik setelah kita berjamaah sholat subuh, kemudian membaca wirid dan dilanjutkan kajian di masjid ini. Juga kita niati iktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu merupakan amalan yang diterima oleh Allah dan menjadikan sababiyah ketika kita nanti sowan kehadiran Allah, sowan fi husnil khotimah, sowan membawa iman dan Islam, sowan fi kalimatit thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umat yang senantiasa bisa menjalani aturan-aturan dan syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan bisa meninggalkan larangan-larangannya, larangan agama, larangan Rasulullah, dan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faidatun. Yukrahu lil musalli adz-dzakari wa ghairihi. Dimakruhkan bagi orang yang sholat, baik laki-laki maupun yang lain. Yang lain itu berarti bisa perempuan, bisa yang berstatus ganda atau berstatus tidak jelas, yaitu nopo nggih waria atau wandu itu. Tarku syai'in min sunanis sholati, meninggalkan sesuatu atau meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Qala syekhuna wa fi umumihi nadharun walladhi yuttajahu takhsisuhu bima warada fihi nahyun au khilafun fil wujud. Menurut qala syekhuna, menurut guru kita, untuk keumuman sunnah itu ya perlu ditinjau ulang atau dikaji ulang. Tetapi yang menetapi wajah adalah mengkhususkan sunat-sunat yang di sana sudah ada larangan, meninggalkan yang ada larangan atau khilaful aula, meninggalkan larangan yang di sana ada larangan atau khilaful aula, meninggalkan sunat yang sudah ada larangan atau khilafun fil wujud. Begini,
Di dalam sholat, kita menjalankan sholat itu kan ada yang namanya syarat wajibnya sholat, ada yang namanya rukun atau fardu, ada yang namanya perkara yang membatalkan sholat, ada yang namanya sunat, ada yang makruh. Ada dua kelompok, yaitu namanya aturan itu ada perintah, ada larangan. Yang perintah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau yang larangan itu ada yang haram atau mubtilat atau makruh. Lah yang sunat itu kan sesuatu yang apabila ditinggalkan itu tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau menjalankannya mendapatkan pahala. Dalam hal ini itu dianjurkan bahwa orang meninggalkan kesunahan sholat itu hukumnya makruh. Meninggalkan kesunahan itu makruh. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah makruh itu bisa mengurangi pahala atau menghilangkan pahala. Sehingga kita upayakan sunnah, meskipun itu sunnah kita perhatikan betul. Kita perhatikan betul. Dan di dalam sholat itu banyak kesunahan. Bisa dikelompokkan, ada yang sunnah namanya sunnah ab'ad dan ada sunat hayat. Sunat ab'ad itu apa? Sunat ab'ad adalah sunat yang apabila ditinggalkan itu ditambeli apa ya? Ya ditambeli lah. Ditambeli dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunat hayat, sunat apabila ditinggalkan ya sudah, tidak dapat pahala gitu saja. Ya tidak dosa, tidak dapat mendapatkan pahala mengerjakan sunnah. Dan tidak usah ditambeli sujud sahwi. Termasuk yang ditambeli sujud sahwi tadi adalah diantaranya, yaitu satu, tahiyat awal dalam sholat. Ketika ada seorang tidak melakukan tahiyat awal, baik sengaja maupun tidak, maka konsekuensinya disunahkan ditambeli sujud sahwi. Bacaannya subhanaman la yanamu wala yashu. Kemudian ada lagi yaitu kunut. Kunut itu bacaan doa yang diletakkan pada saat iktidal di rakaat kedua, sholat subuh atau sholat witir, rakaat terakhir sholat witir di separuh yang kedua di bulan Ramadan. Satu bulan itu kan 30 hari, dibagi dua berarti 15 hari. 15 hari dikatakan separuh yang pertama, mulai 16 kesekian itu dianggap separuh yang kedua, berarti mulainya tanggal 16. Itu kategori sunat ab'ad. Apabila ditinggalkan maka disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Dilanjutkan. Kemudian wasunna dzikrun wa du'aun sirron akibaha ayus sholati. Disunatkan, ini topik berikutnya. Wasunna, dan disunatkan dzikrun wa du'aun, membaca zikir dan doa sirron, dibacanya dengan pelan, tidak banter, pelan ya. Akibaha, setelah sholat, ngiring-ngiringi sholat itu maknanya ya bar sholat langsung lah. Ayyusannu al israru bihima,
limun faridin wa ma'mumin wa imamin lam yarid ta'limal hadirin wala ta'minahum lidu'aih bisimaihi. Disunatkan lirih niku pelan, membaca zikir dan doa setelah sholat bagi makmum, bagi orang yang sholat sendirian, makmum dan imam. Nah, yang imam ini ada qaid atau ada keterangan imam yang tidak menghendaki ta'limal hadirin, mulang atau ngajari para makmum yang hadir, wala ta'minahum, dan tidak menghendaki bacaan aminnya hadirin lidu'aihi, terhadap doanya imam, bisimai, sebab mendengar doanya imam. Wa warada fihi ma ahaditsu katsiratun dzakartu jumlatan minha fi kitab irsyad dan ibad fatlubu, dan hal tersebut itu sudah banyak atau terdapat pada beberapa hadis yang sangat banyak, yang saya akan menyebutkan, saya sudah menyebutkan jumlatan minha, sebagian darinya fi kitab irsyadil ibad, fi kitab irsyadil ibad fatlubu, harokatnya nanti dalam kitabnya yang mengarang kitab Fathul Mu'in ini, di dalam kitab Irsyadil Ibad fatlubu, maka carilah. Ngeten nggih, kita kan biasa nggih salat, setelah salat napa wiridan, baca doa. Nah itu sebenarnya bacanya pelan apa banter? Bagi orang sholat sendirian pelan, bagi makmum pelan, bagi imam pelan, kecuali imam yang berharap dengan membaca zikir dan doa setelah sholat bisa memberikan pelajaran atau mulang bareng-bareng karo makmum. Itu berarti boleh tidak pelan, banter, biar makmume ikut, biar makmume sing asale rapate apal biar makmumnya yang asalnya tidak lancar jadi lancar, berarti banter, ngaten nggih. Dan juga ketika si imam tadi berharap doa-doanya diamini oleh makmum, juga banter, banter. Makmum itu kan begini, ketika mendengar doa itu kan disunahkan baca amin, dan amin itu artinya ya Allah kabulkanlah doa kita. Amin itu artinya amin ay istajib doa ana, ya Allah kabulkanlah doa kita. Imam membaca doa, kemudian makmumnya ya Allah kabulkanlah. Ketika si imam punya harapan bahwa doanya itu agar diamini oleh makmum, berarti imam ya sebaiknya banter. Kalau ndak banter kan imam makmumnya ndak amin, wong ra krungu. Gitu nggih. Jadi Pak apike iku wiridan banter ta alon. Ya tadi kondisional. Ketika sendirian ngapain banter-banter? Ya sendirian ya alon-alon lah. Apa meneh si saya ana wong lagi istirahat, pelan saja. Makmum Pak, makmum ya alon, makmum banter malah geger-geger imam, malah gugup-gugupi wong. Pelan. Imam bagaimana? Pelan. Kecuali berharap tadi lah, tradisi kita itu banter. Karena apa? Ya biar tadi bareng-bareng, yang asalnya ndak lancar biar lancar, yang asalnya belum hafal biar hafal. Lebih-lebih ketika ada anak-anak kecil itu kan dalam rangka melatih, nanti biar dewasa sudah terbiasa. Terkadang kita itu apale Pak, saking kulinane kita itu melakukan sesuatu yang hafal, bukan apa, kita berupaya menghafalkan kadang jarang, saking kulinane akhirnya hafal.
Jarang kita menghafalkan doa-doa itu jarang, tapi saking kulinane sehingga hafal. Makanya sangat bagus sekali ketika jamaah banyak itu wiridannya juga banter. Kemudian yang dibaca apa? Nah ini yang dibaca itu sebagaimana tadi Kiai Musonnef atau pengarang kitab Fathul Mu'in itu sudah banyak menulis bacaan-bacaan baik doa dan zikir sesuai atau diambilkan dari beberapa hadis yang ditulis dalam kitab Irsyadul Ibad. Saya juga membawa kitab Irsyadul Ibadnya karangan beliau. Itu tadi saya buka, ternyata termasuk bacaan-bacaannya ya, biar bacaan-bacaannya itu di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang redaksi-redaksi zikir atau bacaan-bacaan zikir dan doa setelah sholat. Di antaranya adalah ajma'al ulama ala istihbabi dzikri wa du'a ba'da sholah. Ulama sepakat setelah sholat disunahkan membaca doa dan zikir, termasuk zikir yang diulang Rasulullah al-ma'thur ma kharajahu Ibnu Sinni wa Abu Ya'la anil Barra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaten man istaghfarallaha dubura kulli sholatin thalatha marratin, barang siapa yang meminta ampun, membaca istighfar atau meminta ampun kepada Allah setelah sholat, dubura kulli sholatin, sehabis selesai tiap-tiap sholat, membacanya 3 kali, istighfar 3 kali. Faqala, membacanya ngeten, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu 3 kali. Ghufirat dzunubuh, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun dia pernah melakukan perbuatan sing cara agama itu sangat tidak layak lah, yaitu lari dari barisan perang. Itu kan pengecut ya, cara itu pengecut. Itu cara Islam cara dosane akeh, tapi tetap di ngapura karena tadi setelah sholat mau wiridan baca istighfar. Ini salah satu bacaan-bacaan. Nah, yang kita tahu bahwa tradisi di Jawa, tradisi di Jepara khususnya itu membaca banyak aurat atau wirid yang sudah ditata rapi, dikemas oleh para ulama-ulama, yang mana ulama-ulama itu diambilkan dari beberapa kitab dan keterangan para masyayikh yang diambil dari al-hadis atau aurat-aurat yang al-ma'thurah, datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita enak tinggal nganut terus. Badhe salat maca istighfar, terus maca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, baca wa ilahukum, ayat kursi dan seterusnya. Itu luar biasa. Ya tidak terlalu panjang sih menurut saya kalau yang ada di ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek lah, standar. Kalau yang sudah berjalan di masyarakat kayaknya standar. Pak, apabila ditambah boleh, silakan, selama yang menjalani enjoy saja, tidak. Kalau pondok-pondok pesantren terkadang malah lebih panjang. Jadi ini dasar kita. Enak wiridan suwe apa ora ya terserah, sing penting bahwa wiridan itu sunnah, doa itu sunnah. Fatlubhu, nah, maka kita dianjurkan oleh Kiai Musonnef untuk mempelajari kitab Irsyadul Ibad. Fa innahu muhimmun. Wa rawa at-Tirmidzi an Abi Umamah,
diriwayatkan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abi Umamah qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu doa asma ay aqrabu ilal ijabah, ya Rasul, doa apa yang lebih didengar oleh Allah atau doa apa yang lebih mendekati atau lebih mudah untuk diijabah oleh Allah? Qala jawful lail, yaitu doa dilakukan di tengah malam. Waduburos sholawat jawfal lail bukan jawful lail, jawfal lail di tengah malam. Duburos sholawatil maktubati, yaitu doa yang dilakukan setelah sholat maktubah, sholat fardu, itu istijabah. Tengah malam dan setelah sholat. Makanya kita mumpung ini juga bulan Ramadan, kayaknya tidak terasa berat kalau bangun malam ya. Bangun malam itu kita ya maksimalkan doa lah. Itu istijabah, lebih dekat disembadani, lebih mudah. Warawa asy-Syekhuna an Abi Musa qala kunna, nah ini masih keterangan hadis, kunna ma'an nabiyyi, pernah kita itu, Abi Musa menyampaikan, kita pernah bersama Nabi. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna, ketika ada di sebuah jurang, halalna, kita membaca tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, wa kabbarna, dan membaca takbir Allahu akbar. Wartafa'at aswatuna, wartafa'at aswatuna, dan suara kita itu keras. Faqala nabiyyu ya ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu hakimun sami'un qarib. Begini, tidak usah keras-keras lah, karena Anda keras itu termasuk buanter, terus awakmu kabeh ku gak ndonga marang pangeran sing tuli, wala ghaiban, lan ora ndonga karo pangeran sing gak ana. Cedak, innahu hakimun sami'un qarib, maka pelah. Lah ihtajja bi al-Baihaqi wa ghairu lil israr bi dzikri wa doa. Ini dibuat dalil bahwa kalau zikir, dibuat dalil oleh Imam Baihaqi, kalau zikir dan doa itu israr, karena menganggap bahwa Tuhan itu dekat, ra usah gembor. Tapi waqala Syafi'i fil akhtaru lil imam wal ma'mum ayyadhkurallaha ta'ala ba'da salam minas sholat wa yukhfiyaha adzikra illa ayyakuna imaman yuridu ayyata'allama minhu atau ayyuta'allama minhu wa yajhar. Begini, menurut Imam Syafi'i dalam kitab saya memilih bagi imam dan makmum yang zikir kepada Allah setelah salamnya sholat itu tetap pelan. Wa yukhfiya adzikra illa ayyakuna imaman, kecuali memang imam itu yuridu ayyata'allama atau ayyuta'allama minhu, kecuali imam yang berharap untuk agar makmum itu bisa mengikuti, bisa belajar gitu. Hatta yara annahu qad napa niki tu'allima minhu thumma yusirru fa innallaha ta'ala yaqulu wa la tajhar bi sholatik wa la tukhafid biha, yakni wallahu a'lamu ad-du'a wa la tajhar. Jadi gaten nggih, intinipun bagaimana kita kalau setelah sholat itu berdoa dan berzikir disunahkan. Yang dibaca apa? Yang dibaca ya ajaran-ajaran atau bacaan-bacaan yang sudah maksurah dari Nabi, yang sudah diajarkan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang ditulis oleh pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Ibrahim Al-Bari, Abi Al-Bari, di dalam kitab Irsyadal
ibad, irsyadul ibad. Itu banyak sekali doa-doa yang ditulis di sana, yang mana doa itu diambil dari hadis-hadis Kanjeng Nabi. Terus apakah pelan, apakah lira? Ya tadi sesuaikan kondisi. Kalau sendirian ya pelan lah, sendirian doa banter-banter itu ya tidak baik, ya pelan, doa pelan. Tetapi kalau imam yang bertujuan untuk taklim kepada para makmum ya banter, yang berharap diamini oleh makmum nggih banter. Terus lagi ini faidatun, ini rangkaian dengan masalah keras dan tidaknya masalah apa kita melakukan doa. Faidatun qala syekhuna ammal mubalaghatu fil jahri bihima fil masjid bihaitsu yahsulu tashwisun ala musallin fayambahi hurmatuha. Faidatun, jadi qala syekhuna, guru kita itu menyampaikan ammal mubalaghatu, terlalu keras banget nofil jahri, terlalu keras doa dan wiridan fil masjid, di dalam masjid. Lah batasan keras itu bagaimana? Batasan mubalaghah itu bagaimana? Bi haitsu yahsulu tashwisun, yang napa? Sampai mengganggu, menjadi gonor. Gonor itu ya orang lain terganggu. Ala musallin fayambahi hurmatuha, kalau itu ya baiknya haram. Ya, apapun kegiatan kita kalau itu terlalu mengganggu, ono maca banter nggih, terlalu banter, ono salat ngantek gugup-gugupi, ya itu bisa haram karena mengganggu. Ya, makanya misalnya pas doa nggih, doa ya standar lah, standar, ojo gembor-gembor nggih, nggak usah gembor standar. Artinya standar ya standar saja. Kalau terlalu ya apapun, kalau terlalu nggih mboten asal nggih. Batasannya bihaitsu yahsulu tashwishun. Tashwishun itu gonorno utawa gaweno, ya bahasane mengganggu lah. Gonorno, dadekno wong baca Quran nggak ingatan, misalnya pas kita baca Quran di dalam masjid, terus ada orang sholat, baca Quran bagus, di dalam masjid malah bagus, malah bagus, artinya dapat ganjaran itikaf. Banter boleh, bagus, tapi ketika pas kita baca banter ada orang sholat, ya kita agak toleran lah, volumenya dipelankan, volume suara kita agak pelan, biar baca kita juga lanjut, terus napa? Yang sholat tidak terganggu. Para bapak dan ibu, itu hal-hal yang terkait materi pagi ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada dari panjenengan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait. Monggo bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam aja sujud ya nggih, kurang rokaatnya nggih nggih nggih. Yang pertama tadi pelaksanaan sujud sahwi dalam sholat. Oke, matur suwun, ada pertanyaan praktek pelaksanaan sujud sahwi di dalam sholat yang kados punapa? Inggih punika ngeten. Jadi tiang sholat atau orang sholat yang meninggalkan sunat abad atau mungkin lupa melakukan sesuatu yang atau lupa meninggalkan rukun, tapi lupa kalau meninggalkan rukun lupa meninggalkan rukun,
Itu konsekuensinya. Kalau meninggalkan rukun kan nanti ditambeli rukunnya gitu dalam sholat. Kalau sujud kalau sunat maka nanti ditambeli sujud sahwi. Nah, bagaimana posisi pengerjaannya, yaitu dilakukan sebelum salam. Sebelum salam sujud sahwi, sujudnya bagaimana? Sebagaimana sujud sholat biasa, tetap 2 kali. 1 kali sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, dan sujud lagi. Setelah itu duduk, salam. Bacaannya apa? Bacaannya yang lebih layak, bukan yang layak lah, layak dengan kondisi itu adalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman moho suci zat la yanamu sing rak sare tidak tidur, wala yashu yang tidak lupa. Subhanaman la yanamu wala yashu. Pak, apabila dibaca tasbih yang lain bagaimana? Mboten napa-napa, boleh lah, tidak apa-apa. Tidak harus itu tasbihnya, tetapi yang layak atau yang yang kondisinya sama itu ya itu bahasanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Terus bagaimana kalau dia posisinya jamaah? Ya sama. Jadi gini, imam lali atau imam meninggalkan sunat abad, sementara makmumnya sebenarnya mboten. Contoh misalnya sholat subuh, ada makmum sholat subuh menangi 1 rakaat. Doa kunut itu kan ada di terakhir. Misalnya itu imamnya ada doa kunut, kan meninggalkan sunat abad, lali imame, berarti sujud sahwi. Makmumnya bagaimana? Ikut sujud sahwi. Wong makmum saya angger mengikuti imam ngono wae. Senajan nanti rakaat yang kedua makmumnya tetap kunutnya 2 kali kan. 1 mengikuti imam, yang 1 kunutnya dia terakhir. Selaku orang yang sholat, kunut diletakkan pada rakaat terakhir. Ngoten ngikuti. Yang kedua ketika ada ngoten nggih, itu yang pertama. Yang kedua tentang apabila imam itu lupa kurang rakaatnya terus diingatkan, boten mengeng, boten terpengaruh. Bagaimana? Apakah makmum mengikuti begini ya? Imam kurang itu berarti gambarannya ada orang sholat zuhur baru 3 rakaat. Bagi imam ini ya, dia tahiyat akhir. Sudah diingatkan. Cara mengingatkan ada 2 cara. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, tapi nggih perlu nggih mengingatkan subhanallah itu jangan hanya niat ngilakno tok. Saya ulangi, jangan hanya niat mengingatkan saja, tetapi juga diniati napa? Zikir. Kita ono imam tuh melakukan misalnya kurang, kita kan subhanallah, niate di samping ingatno juga zikir atau zikir tok. Nah, itu. Lah kalau yang perempuan bagaimana? Itu bukan subhanallah. Kalau perempuan itu pakai tepuk ya, punggung 1 tek katanya. Bukan ngeten tapi tepuk. Nah itu diingatkan tidak pengen lanjut deh. Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Ada 2, 1 mengikuti imam, 1 mengikuti imam. Nanti apabila imam salam
kita tambahi wong kurang wae nah enak paling enak itu tak kurang. Paling enak niku kurang, tinggal nambahi saja wong kurang. Sama halnya kita sholat nggih, sholat jadi makmum di tengah-tengah itu kan tetap kurang. Nah, ngoten anggap saja itu kita mengikuti, terus ketika imam salam kita tambah satu, oke selesai bagi makmum. Bagaimana dengan imam? Ya nanti ini kan menyelesaikan kita sebagai makmum. Terus langkah kedua tidak mengikuti imam. Kalau tidak mengikuti imam, caranya itu mufarokoh. Mufarokoh niku di dalam hatinya itu berniat melepaskan diri dari hubungan irtibatul imam wal makmum, hubungan antara imam dan makmum. Cara basane ngene, aku wis ora dadi penumpangmu, aku wis lepas saka awakmu, saya lepas. Kalau begitu maka makmum nambahi melanjutkan kekurangannya, imam urusannya imam karena sudah lepas. Nah, ya sudah. Kita melanjutkan sendiri, imam biar sendiri dong. Imam tadi kan kita yakin imamnya kurang, dilakno masih lanjut, kita mufarokoh. Jadi ada dua cara ngoten niku. Cara yang pertama mengikuti imam, nanti setelah salam, imam salam kita nambahi, terus langkah kedua adalah kita mufarokoh. Mufarokoh itu niat pisah dari imam, kita menyelesaikan kekurangan kita, imam biar imam. Ini posisi kita sebagai makmum. Terus misalnya kita sebagai posisi imam tadi yang diingatkan ramengeng delala bar salam rodok sadar, rodok main mau iya mau ono subhanallah berarti aku mau kurang ya, aku mau kurang. Ini didelok sik, apabila antara salam dengan elengnya tadi, ingatnya itu tidak terlalu lama, maka dilanjut ngadeg ditambahi bar salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kadang ya kadang oh berarti aku mau kurang ya, ngadeg ditambahi, ngadeg dilanjutkan. Nah, dalam hal ini imam disunahkan sujud sahwi. Setelah menyelesaikan semua mau salam sujud sahwi. Tapi nak sudah lama, terlalu lama wis suwi ngene lagi. To suwi agak ana sing lakno. Pak, jenengan mau ku kurang siji lho. Eno, yakin kurang siji tapi suwi. Ya istinaf lah, wis mbeleni oh ngono ya, wis mbeleni neh. Mbeleni lagi tenan opo mbeleni neh. Itu kan dulu pernah ada kasus Kanjeng Nabi pernah sholat apa zuhur apa asar saya lupa itu ya. Pokoknya sholat 4 rakaat, kemudian baru 2 rakaat apa berapa itu kurang mios itu keluar di emperan masjid itu, kemudian ditututi para sahabat senior di mendel pikirannya wah iki ada apa aturan baru atau ada nasah bahwa sholat asar itu atau sholat duhur itu apa hanya 2 rakaat. Sahabat senior tawadu'nya yang bermantul, tapi ada salah satu sahabat namanya Dzulyaden. Dzulyaden itu sebutan orang yang punya 2 tangan, tapi sebenarnya itu sebutan di dalam beberapa di keterangan, sebagian keterangan itu ada mengatakan astane, tangannya itu agak panjang, hampir melebihi lutut apa sama dengan lutut, untuk dawa nggak disebut Dzulyaden. Niku takok ngeten, Kanjeng Nabi napa to jeneng apa salatipun dipun kosor apa jenengan lali Kanjeng Nabi, aku sirotis sholatu amnasita ya Rasul. Itu ada percakapan itu. Kanjeng Nabi juga mangsuli,
ora loro-lorone maksudnya ya kosor ya ora, lali ya ora, pokoke ora loro-lorone. Badhe ngoten Kanjeng Nabi napa akhirnya balik diteruskan. Ini menjadi dasar bahwa apabila ada seseorang baik seorang imam atau seseorang sholat sendirian, setelah salam dia setelah salam ingat bahwa tadi ada rukun atau ada rakaat yang kurang. Bagaimana caranya? Apabila tidak terlalu lama diterusno, dilanjut. Apabila terlalu lama ya dibaleni. Ngoten Bapak nggih. Nah, mekaten ini pas jam 6:04, mudah-mudahan kajian kali ini diberi ridho oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, ilmu kita, hidup kita, mudah-mudahan seluruhnya diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngaturi pirsa niki ada door prize